Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi Sabtu yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat kembali untuk dapat mengikuti kuliah subuh, di mana pada kali ini kita akan diberikan oleh pemateri kita, yaitu Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan, dengan topik diagnostik dan penata laksanaan dislokasi sendi panggul. Ini merupakan acara rutin kita, merupakan suatu acara dari Forum Jemaah Ilmiah Tubuh kita pada bagian bedah FK UNAN. Baiklah, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilahkan untuk materi kita, Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Dr. Rizky, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para konsulen yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Mohon maaf saya nggak bisa melihat partisipan ini, agak error Zoom-nya kayaknya. Pada konsulen yang mempunyai kesempatan hadir pada pagi ini, juga para residen ya yang bisa meluangkan waktulah kita pagi-pagi ini untuk saling berdiskusi ya. Mudah-mudahan dalam beberapa 1,5 jam ini bisa bermanfaat gitu ya. Suara saya jelas, Dr. Ihsan? Ya, jelas sekali, Dok. Ya, baik. Topik kita pagi ini mengenai dislokasi sendi panggul ya. Mungkin ini adalah kasus rutin yang sudah kita lakukan sehari-hari, namun terkadang kita lupa mendalami teorinya gitu ya, mendalami teori, membaca buku, ternyata banyak teori-teori yang prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya ada beberapa hal yang kita lupa gitu ya memahaminya. Dan juga kalau untuk ujian ini juga saya rasa adalah kasus rutin ini ya. Mudah-mudahan dengan kita berdiskusi pagi ini nanti bisa kita bersama-sama lebih memahami bagaimana menangani dislokasi sendi panggul ya. Jadi dislokasi sendi panggul ini karena kita ketahui struktur sendi panggul itu adalah struktur yang sangat kuat, pasti kejadian dislokasinya itu akibat trauma yang cukup berat. Nah, kita ketahui dari bentuk anatomi dan struktur yang kuat tersebut akan sangat sulit sekali gitu ya, sendi panggul itu menjadi dislokasi dengan trauma yang minimal. Biasanya itu trauma yang berat, posisi tungkai yang khusus, sehingga dia bisa menyebabkan dislokasi gitu ya. Terkadang disertai dengan adanya fraktur yang menyertai dislokasi tersebut. Nah, kita ketahui bersama, nanti juga kita lihat di slide berikutnya bahwa struktur vaskularisasi yang mendarahi head femur tersebut itu sangat khusus, sehingga apabila terjadi dislokasi atau fraktur di daerah kolum dan head femur tersebut, itu akan mengganggu vaskularisasi. Nah, hal-hal tersebut akan menyebabkan komplikasi jangka panjang lah gitu ya terhadap anatomi sendi panggul dan juga fungsi dari sendi panggul itu sendiri. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan pagi ini? Yang pertama adalah insiden ya. Insiden dislokasi sendi panggul. Mungkin kita juga mengulang kembali bagaimana anatominya secara garis besar, bagaimana mekanisme terjadinya dislokasi sendi panggul dan tipe terjadinya dislokasi, bagaimana saja teknik-teknik yang populer lah gitu ya di dunia mengenai dalam mereduksi sendi panggul dan mana saja yang mungkin perlu kita kuasai, apa yang kita lakukan pasca reduksi, dan investigasi apa saja yang mesti kita cari gitu ya, karena kita ketahui dengan struktur anatomi yang khusus tersebut komplikasi jangka panjangnya
akan sangat mungkin terjadi. Jadi kita harus melakukan follow up dan investigasi yang baik, gitu ya. Insiden. Nah, biasanya disebabkan oleh trauma yang cukup berat. Hampir 42 sampai 80% merupakan kecelakaan kendaraan bermotor, gitu ya, baik itu mobil maupun sepeda motor. Tipenya ada beberapa, namun yang terbanyak adalah posterior dislokasi, ya, 89 sampai 92%. Dan sering diikuti dengan fraktur acetabulum. Dan paling banyak yang menyebabkan fraktur acetabulum adalah posterior dislokasi. Ini berkaitan dengan bentuk anatomi dari acetabulum dan juga bagaimana force dari dislokasi itu sendiri. Yang paling sering menyebabkan terjadi dislokasi posterior, ya, dislokasi posterior yang disertai dengan fraktur posterior lip atau posterior rim acetabulum, ya. Nah, historinya ini fase pengetahuan modern mengenai dislokasi sendi panggul ini dimulai sejak dipopulerkan oleh Bigelow, ya, Henry Jacob Bigelow, ya, di mana Henry Jacob ini mulai mempopulerkan bagaimana mereduksi dislokasi sendi panggul yang lebih ideal. Pada tahun 1950, Thomson dan Epstein itu mulai mempopulerkan klasifikasi dislokasi sendi panggul, dan juga di tahun yang sama, hampir bersamaan, itu Trueta, ya, itu mendeskripsikan keunikan vaskularisasi dari head femur, ya, head femur, Trueta. Jadi sudah cukup lama sebenarnya publikasi-publikasi mengenai bagaimana mereduksi dislokasi sendi panggul dan studi mengenai vaskularisasi head femur. Ini anatominya. Sendi panggul itu adalah tipe ball and socket, ya, yang merupakan sendi sinovial, yang mana femoral head itu seperti bola, mungkin lebih besar sedikit dari bola pingpong, namun tidak simetri bulatnya, gitu ya. Spare-nya itu 2/3 lah gitu, tidak benar-benar seperti bola. Acetabulum itu seperti U-shape, ya, seperti U-shape. Dan diperkuat oleh ligamentum teres dari povea centralisnya tersebut yang memberikan vaskularisasi juga pada femoral head, gitu ya. Nah, join kontak daripada sendi panggul ini cukup besar, gitu ya, cukup besar. Dengan adanya ROM itu, kontak femoral head dengan acetabulum itu 40%, dan diperluas dengan adanya labrum, ya, dengan ajum. Jadi di pinggir acetabulum itu ada labrum yang memperkuat kontak daripada head femur dengan acetabulum. Nah, dengan kondisi tersebut, sendi panggul ini gerakan sendinya cukup luas, namun dia sangat stabil. Nah, agak berbeda dengan sendi bahu, ya. Sendi bahu ini secara anatomisnya itu covering daripada tulangnya, glenoid terhadap head femur, humerusnya tidak terlalu luas. Nah, sehingga ROM-nya sangat luas, namun kestabilannya itu tidak sestabil sendi panggul. Nah, ini kapsul sendinya. Kapsul sendinya ini sangat tebal sekali, bergabung antara kapsul sendi dengan ligamen yang ada di sekitar sendi panggul. Dia meluas mulai dari intertrochantrik, pinggir intertrochantrik, menuju proximal femur dan menempel di sepanjang pinggir acetabulum. Ada 3 ligamen utama. Yang paling tebal itu adalah iliofemoral yang kita kenal dengan upside down Y ligamen, gitu ya. Dia bertugas memblok hyperextension dan juga karena stabilnya itu bisa memfasilitasi relaksasi dari otot-otot ketika kita berdiri.
Nah, ini ligamen-ligamen yang ada di sendi panggul, baik itu di posterior maupun di anterior. Di posterior itu ada ischiofemoral ligamen, dan di anterior itu ada iliofemoral ligamen atau bigelo ligamen yang seperti huruf Y terbalik gitu ya, inverted Y ligamen. Dan ada pubofemoral ligamen. Nah, ligamen-ligamen ini menyatu dengan kapsul sendi, membentuk kapsul sendi gitu ya. Selain itu ada ligamentum teres ya, mungkin bagi residen yang sudah pernah ikut operasi hip arthroplasty itu ketika kita meluksir, mengekstraksi head femurnya, itu kita ada memotong ligamen di center dari head femurnya gitu ya, dari condyloid nodes namanya ya, lalu dia menuju ke povea dari femoral head. Nah, di situ terdapat juga arteri, cabang dari divisi posterior dari obturator artery yang mensarafi femoral head pada masa kecil gitu ya, di mana masih adanya fascial plate yang arteri dari arteri circumflex femoris dari bagian distal tidak bisa menuju ke pinggir-pinggir dari head femur karena ada epiphysis, tidak bisa dia menembus. Nah, di saat itu didarahilah bagian pinggir proksimal dari kaput femur itu dari arteri dari ligamentum teres gitu ya. Begitu fascial plate-nya menutup, arterinya bisa menembus, tugas dari ligamentum teres selesai. Nah, obliterasi dia ya arterinya tersebut. Ini arterinya ya. Berasal dari bagian distal, berasal dari arteri circumflexa femoralis, medialis, dan di bagian posterior dari arteri circumflexa femoralis lateralis. Dan dari proksimal itu dari arteri cabang dari arteri obturatoria yang masuk ke ligamentum teres. Ya. Nah, ini blood supply berdasarkan usia ya. Dari lahir sampai umur 4 tahun, itu primary-nya tetap dari medial dan lateral circumflex artery, yang berasal dari deep femoral artery, dan dari ligamentum teres, ya, yang merupakan cabang dari arteri obturatoria. Dan pada usia 4 tahun sampai dewasa, itu dari ligamentum teresnya sudah minimal mulai dia obliterasi seiring dengan fascial plate-nya menutup. Begitu fascial plate-nya menutup, ascending arteri dari arteri circumflex femoralis tersebut sudah bisa menembus tulang dari fascial plate-nya. Nah, ligamentum teres dia mulai obliterasi. Makanya pada dewasa, medial circumflex artery tersebut merupakan vaskularisasi utama gitu ya dari neck sama head. Ya. Nah, ini penjelasannya tadi yang mengenai fascial plate itu ya. Begitu fascial plate-nya masih ada, itu ligamentum teres akan mendarahi yang di bagian proksimal ya daripada head proksimal dari fascial plate. Tidak bisa dari circumflex untuk menembus itu, sangat minimal dia. Nah, itu ligamentum teres yang mempunyai peran gitu ya. Begitu dia di atas 4 tahun dia mulai obliterasi, dewasa dia menutup, arteri dari distal akan menginfiltrasi ke bagian proksimal, dia akan mendarahi bagian proksimal. Kita juga perlu memahami struktur nervus ischiadicus ya, di mana nervus ischiadicus merupakan nervus yang cukup besar di dekat sendi panggul, berada di posterior, sangat dekat dengan sendi panggul, ya, dengan struktur sendi panggul. Sehingga apabila terjadi dislokasi posterior sendi panggul, ada kemungkinan mencederai nervus ischiadicus. Jadi berasal dari root L4 sampai S3 ya, nervus ischiadicus. Berjalan pas dari posterior wall dari acetabulum, sehingga apabila terjadi dislokasi posterior
baik itu disertai dengan fraktur posterior acetabulum ataupun tidak, itu bisa mencederai nervus ischiadicus. Nah, bagian yang paling sering kita ketahui nervus ischiadicus itu kan dibagi dua ya, ada bagian tibialis, ada bagian piriformis ya, dibagi dua. Yang paling sering cedera adalah bagian tibialis dan bagian peroneal ya, bagian peroneal. Yang paling sering cedera adalah peroneal gitu ya. Nah, sebabnya nanti kita diskusikan bersama. Mekanisme cedera daripada dislokasi sendi panggul paling sering adalah high energy trauma ya. Biasanya paling sering baik itu kendaraan bermotor ketika mengendarai mobil, yang paling sering apabila lupa menggunakan seat belt, sehingga ketika terjadi tabrakan, merem mendadak, badan terdorong ke depan karena tidak tertahan seat belt, lalu lutut membentur dashboard ya. Ketika itu biasanya posisi kaki pada posisi fleksi yang cukup dalam gitu ya, posisi fleksi yang cukup dalam, kadang-kadang internal rotasi, sehingga ketika dia membentur dashboard femoral head terdorong ke posterior ya, sehingga terjadi dislokasi. Bisa juga mekanisme lainnya, jatuh dari ketinggian gitu ya, tentunya mekanisme yang ekstrim tersebut akan menyebabkan cedera yang lebih berat gitu ya, lebih berat. Nah, ini posisi-posisi yang bisa menyebabkan fraktur pada acetabulum gitu ya. Apakah dia hanya murni terjadi dislokasi saja atau disertai fraktur daripada acetabulum gitu ya, tergantung pada posisi kakinya, apakah dia fleksi maksimal gitu ya, disertai dengan aduksi dan internal rotasi, atau dia tidak terlalu fleksi sehingga membentur dari posterior lip daripada acetabulum, terjadi fraktur gitu ya. Tentunya disertai force yang mencukupi terjadinya fraktur. Sebenarnya kalau force-nya tidak terlalu kuat, dia tidak fraktur, tertahan oleh posterior wall. Tapi kalau dia force-nya kuat, ya kalahlah posterior wall dari acetabulum, terjadi fraktur dislokasi. Ini ya. Nah, ini sama saja ya, baik impact daripada dashboard, axial load daripada femur, diketahui pada kita kalau bentuk jok kita itu kan kita fleksinya melebihi dari 90 derajat itu ya, dan juga kadang-kadang dia aduksi, lalu begitu terjadi tabrakan, tidak menggunakan seat belt, lutut kita membentur dashboard, dislokasi dia. Makanya disebut dengan dashboard injury ya, dashboard injury. Nah, ini ada tipe-tipe dari dislokasi posterior, ada dislokasi posterior superior atau iliac type, ada tipe posterior, dan ada tipe ischial. Nah, ini ilustrasinya ketika dua orang tentara duduk di jeep ya, di jeep motor, tipe bagaimana cara dia duduk dan terjadi benturan di dashboardnya akan menentukan tipe dari dislokasi posteriornya, gitu ya. Bisa kita lihat apakah posisinya itu dia full fleksi dan aduksi yang ekstrim, atau pada posisi yang abduksi gitu ya, fleksi aduksi. Nah, itu akan menentukan tipe-tipe dislokasinya, gitu ya. Jadi sangat pentinglah kita meluangkan waktu untuk menanyakan bagaimana mekanisme dari trauma pasien tersebut. Senang kita kalau kita bisa mengeksplorasi mekanisme traumanya, lalu kita bisa mencocokkan dengan tipe dislokasinya, itu kan lebih enak gitu ya. Nah, ini adalah posisi klinis dari dislokasi posterior ya. Biasanya posisinya adalah fleksi, aduksi, internal rotasi. Tentunya ini sejalan dengan bentuk anatomi daripada sendi panggul dan femur ketika terjadi dislokasi, gitu ya. Nah, anterior dislokasi ini biasanya di mana
head femur itu berada di anterior dari acetabulum, gitu ya. Biasanya terjadi akibat mekanisme hyperekstensi daripada posisi sendi panggul yang hyperekstensi dan adduksi, sehingga apabila terjadi pada benturan di sendi panggulnya akan keluar dari acetabulum, atau force langsung di sendi panggul dari posterior. Ada force langsung dari yang berat dari posterior di posterior sendi panggul mengarah ke anterior, bisa terjadi dislokasi anterior sendi panggul. Biasanya posisi posisi tungkainya nanti secara klinis akan terlihat slight fleksi ya, adduksi dan eksternal rotasi ya. Tipe-tipe dislokasi anterior ini ada tipe obturator di mana head femurnya berada di foramen obturatorium, ada tipe iliac, tipe pubis, dan tipe perineal. Nah, ini tentunya gambaran radiologis daripada dislokasi itu sendiri ya. Ada 4 tipe ya, diingat baik-baik. Sentral dislokasi apabila sendi panggul menembus dari sentral acetabulum, ini akan selalu disertai fraktur ya, kita sebut dengan fraktur dislokasi dari sendi panggul ya. Di mana mekanisme traumanya direct force dari sisi lateral, sehingga head femur akan membentur sentral dari acetabulum, sehingga terjadi dislokasi sentral daripada head femur disertai dengan fraktur medial wall daripada acetabulum ya. Nah, apa saja efek dislokasi sendi panggul terhadap femoral head? Tentunya ini berkaitan dengan pengetahuan anatomi kita tadi, di mana terjadinya sobekan dari kapsul yang akan merusak ascending cervical branch daripada arteri tersebut. Nah, ini akan menyebabkan arterinya putus atau terjadi regangan daripada arterinya. Nah, terjadi regangan, karena kita bayangkanlah seperti pipa selang lah gitu ya, selang ketika terjadi regangan dia akan menciut ya, kita menciut. Jadi biasanya ada satu bagian yang putus, ada satu bagian yang teregang, sehingga penting sekali bagi kita untuk segera mereduksi, sehingga bagian yang putus ya kita nggak bisa selamatkan lagi, tapi bagian yang teregang itu bisa terjadi revaskularisasi lagi. Nah, arteri di ligamentum teres pasti putus dia, nggak mungkin tidak putus. Kalau terjadi dislokasi posterior sendi panggul, itu pasti putus ligamentum teres. Kecuali pada keadaan hip dysplasia, pada DDH itu ya. DDH itu dia tidak putus, itu dia memanjang, elongasi dia. Karena terjadinya dislokasi pada DDH itu kan bertahap gitu ya, bertahap seiring dengan terjadinya dysplasia acetabulum. Nah, itu biasanya ligamentum teresnya elongasi, tidak putus. Nah, kalau pada dislokasi sendi panggul akut itu ya putus ya, putus. Nah, dengan pengetahuan terjadinya peregangan dan putusnya arteri tersebut, begitu penting bagi kita mereduksi secara akut gitu ya. Makanya dislokasi sendi panggul ini termasuk emergensi ortopedi ya, emergensi ortopedi. Apa saja associated injury biasa yang menyertai dislokasi sendi panggul sehubungan dengan mekanisme traumanya. Ya. Lutut against dari dashboard gitu ya, membentur dashboard. Itu bisa menyebabkan contusio atau fraktur pada distal femur. Yang paling sering itu dislokasi patella. Nah, jadi jangan lupa kalau ada dislokasi sendi panggul dengan mekanisme dashboard injury, itu terjadi dislokasi patella ya, dislokasi patella. Nah, bisa juga terjadi fraktur dari kaki ya, dari komponen kaki. Jika terjadi knee extended, pada posisi knee extended, tidak terjadi dislokasi pada tulang-tulang kaki. Selain itu terjadi komplikasi yang juga sering terjadi adalah terjadi lesi dari nervus ischiadicus karena anatominya memang dekat. Kita lihat gambar ini bagaimana apabila terjadi dislokasi posterior itu akan terjadi tekanan dari nervus ischiadicus, terdorong dia dengan head femur ya.
Nah, biasanya akan segera resolve dia apabila kita mereduksi segera. Semakin lama kita reduksi, kemungkinan stretchingnya itu semakin lama, nah itu kontusionya akan semakin berat, akan terjadi neuropraksi daripada nervus sciaticus gitu ya. Bisa juga terjadi piercing ya, seperti apa? Seperti buttonhole mechanism daripada kapsul sendi ya, pada nerve sciaticus juga bisa terjadi ya, dibelah dua dia oleh head femur itu. Jadi benar-benar kita harus mereduksi secara segera ya. Nah, pada pemeriksaan fisik apabila terjadi dislokasi sendi panggul, apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah kita harus secara klinis kita harus mengamati bagaimana lokasi dari tungkainya, itu ada fleksi, aduksi, internal rotasi. Nah, tapi kadang-kadang pada keadaan-keadaan tertentu itu bisa bentuknya tidak begitu ideal gitu ya, tidak begitu ideal. Posisi rotasi tersebut tidak terlihat, terutama apabila ada fraktur dari neck femur di kolum femurnya atau ada fraktur femur ipsilateral ya. Fraktur femur ipsilateral. Nah, itu mungkin bentuk posisi dari sendi panggulnya tidak akan begitu memperlihatkan aduksi, fleksi dan internal rotasi gitu ya. Tetangga sebelah lagi memanaskan Harley, enggak punya saya itu, enggak punya saya. Tetangga sebelah. Nah, lagi memanaskan Harley-nya. Saya baru sanggup mendengar bunyinya aja baru. Mendengar bunyinya. Kalau membelinya belum sanggup. Nah, sudah berangkat touring. Tetangga sebelah. Harley Davidson. Nah, Harley Davidson. Ya, San? Tahu siapa yang tinggal di sebelah, San? Konsulen juga ya. Kalau saya baru melihara ayam ya, terdengar ya. Kalau Harley saya belum sanggup, baru dengar bunyi aja. Gitu ya. Nah, kadang-kadang juga apabila kita gagal, kita sudah melakukan reduksi beberapa kali gitu ya. Lalu kita gagal mereduksi. Bentuk posisi kakinya sudah netral, tapi sebenarnya belum tereduksi. Jadi harus kita lihat baik-baik gitu ya. Kita coba reduksi, tapi kita lihat loh ini udah netral posisi kaki, tapi kita lihat masih ada diskrepensi. Ya kan, ROM-nya tidak begitu baik. Hati-hati, ini sebenarnya belum tereduksi, tapi karena kita sudah melakukan reduksi beberapa kali, soft tissue-nya ada beberapa yang rilis, posisi kakinya mulai netral gitu ya, tapi sebenarnya belum tereduksi. Nah, ini presentasi bentuk klinis dari dislokasi sendi panggul yang tidak klasik gitu ya, tidak klasik. Fleksi, aduksi, internal rotasi. Ini terjadi kalau pertama ada fraktur dari femoral head, ada fraktur dari kolum femur, lalu ada fraktur dari shaft femur ipsilateral tentunya ya. Lalu ada pasien yang shock lah gitu, yang ada confused, ada shock, pasien yang histerikal gitu ya, dia bergerak-gerak, agak susah kita melihat klinisnya gitu ya. Agak susah kita melihat klinis daripada pasien tersebut. Sehingga bentuk tampilan klinis fleksi, aduksi, internal rotasi itu kadang-kadang tidak kita temui gitu ya. Pada feel itu kita akan meraba. Kalau dia dislokasi posterior, tentu kita akan merasakan adanya head femur posterior ya, head femur di posterior teraba dia, terutama pada pasien-pasien yang kurus lah. Kalau pasien-pasien yang gemuk mungkin agak susah. Kalau anterior tentunya head femurnya bisa kita raba di anterior ya, raba di anterior. Nah, kita
lanjutkan pemeriksaan neurovaskular ya, penting sekali. Memang nerve injury ini sangat sering terjadi, 18% lah. Dislokasi posterior jadi cedera nervus ischiadicus. Jadi perlu kita periksa, kita luangkan waktu, wajib lah gitu ya, kita luangkan waktu untuk memeriksa nervus ischiadicus. Suara saya jelas, Dr. Ihsan? Ya, jelas, Dok. Ya, karena tadi ada tulisan internetnya tidak stabil. Kalau tidak jelas kasih tahu ya, saya bisa ganti ke modem ya, modemnya. Ya. Jadi wajib ya kita cek nervus ischiadicus ya. Karena yang paling sering itu adalah tipe peroneal. Nah ini sehingga gejala yang kita temukan nanti adalah drop foot ya, drop foot. Jadi kita cek apakah pasien ada drop foot atau tidak. Kenapa peroneal yang paling sering? Nah, itu memang di beberapa buku tidak dijelaskan gitu ya. Banyak yang mendeskripsikan di buku peroneal nerve yang paling sering terjadi dengan sebab yang tidak begitu jelas, gitu ya, jelas. Namun beberapa jurnal menjelaskan bahwa secara anatomi ketika nervus ischiadicus turun di hip joint ke femur itu kan terbagi dua komponen, femoralis dan tibialis, peroneal dan tibialis. Ketika sampai di poplitea, dia akan bercabang dua menjadi peroneal nerve dan tibialis posterior nerve. Nah, yang peroneal itu dia akan berbelok ya, dia akan berbelok dan terfiksasi dia akan berbelok, terfiksasi di head dari fibula. Sehingga apabila teregang, bagian peroneal adalah bagian yang lebih tegang, gitu ya, yang lebih tegang. Sehingga kemungkinan terjadi neuropraksinya akan lebih besar kemungkinannya karena dia terfiksasi, gitu ya. Sedangkan bagian yang tibialis dia akan berjalan lurus ke inferior, ke bagian distal. Sehingga ketika dia teregang di proksimal, dia tidak tertahan, dia cukup longgar untuk tertarik. Jadi dia kemungkinan terjadi neuropraksinya lebih kecil dibanding bagian peroneal. Walaupun dia satu komponen antara di pada ischiadicus tersebut ya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukanlah pemeriksaan radiologis ya. Pemeriksaan radiologis yang lazim kita dan wajib kita lakukan adalah pelvic anteroposterior ya. Plain X-ray pelvis anterior posterior. Nah, dengan kita melakukan Rosen pelvis AP ini, itu harusnya kita sudah bisa menggambarkan apakah terjadi dislokasi posterior atau dislokasi anterior, gitu ya. Nah, walaupun secara klinis kita sudah dari mekanisme trauma dan secara klinis kita sudah memperkirakan sebenarnya apakah ini anterior dislokasi atau posterior dislokasi. Dan dengan plain X-ray pelvic AP anterior posterior ini lebih bisa menjelaskan ke kita. Oh, ini dislokasi posterior. Nah, ini dislokasi anterior, gitu ya. Nah, secara objektif kita juga bisa memperkirakan. Kadang-kadang dislokasi posterior dari hip joint yang tipe pubis dan dislokasi anterior dari hip joint itu hampir sama kelihatan di X-ray karena pelvic AP ini kan cuma satu dimensi, ya kan? Hampir sama kelihatannya. Nah, dari ukuran head femur itu bisa kita lihat apabila head femurnya lebih besar daripada kontrolnya di bagian di sisi yang sebelahnya, itu kemungkinan dia dislokasi anterior ya. Apabila head femurnya lebih kecil dibandingkan dengan sisi sebelahnya, itu kemungkinan itulah dislokasi posterior, gitu ya. Walaupun besar kecilnya itu tidak begitu terlihat jelas lah, gitu ya. Harus benar kita amati, diukur dengan baik, gitu ya. Nah, itu bisa sedikit memberikan gambaran ini anterior posterior. Tapi apabila kita lihat secara klinis, lalu kita lihat juga X-ray-nya, kita sudah bisa sebenarnya, oh ini posterior atau anterior. Kita lihat juga
dari trochanternya, gitu ya, trochanter minor ya, lesser trochanter. Apabila pada dislokasi posterior, karena dia internal rotasi, itu lesser trochanternya akan hilang ya, lesser trochanter akan hilang. Nah, pada dislokasi anterior, karena dia eksternal rotasi, itu lesser trochanternya akan terlihat lebih jelas. Gitu ya. Nah, dengan pelvic AP ini harusnya sudah menjadi modal dasar kita untuk melakukan reduksi. Ya. Bisa kita reduksi dengan Ronsen pelvis satu view ini. Ya. Nah, kembali saya ingatkan bagaimana kita melakukan reduksi ronsen pelvis yang baik ya, ronsen pelvis yang baik. Untuk kita melakukan ronsen pelvis yang baik, kita usahakan menempatkan hip joint 15 derajat internal rotasi, gitu ya. Dengan kita menempatkan hip joint 15 derajat internal rotasi, kita bisa melihat neck femurnya benar-benar tervisualisasi dengan baik. Dan apabila ada fraktur kolum femur yang impacted gitu ya, atau undisplaced, ini akan terlihat dengan jelas. Nah, apabila kita pada posisi eksternal rotasi, itu tidak jelas neck femurnya, kolum femurnya itu tidak tervisualisasi dengan baik gitu ya. Nah, itu jadi diingat-ingat. Tentunya pada dislokasi posterior, sisi yang dislokasi tidak boleh kita manipulasi. Ya, yang kita manipulasi adalah sisi yang sehat. Nah, pada pasien-pasien yang terindikasi fraktur kolum femur, itu bilateralnya kita posisikan internal rotasi ya. Nah, ini ini subluksasi ya. Pada subluksasi ini susah kita, ini benar subluksasi kah atau tidak gitu ya. Salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah disebut dengan Senten line ya, Senten line. Senten line itu adalah garis imajiner yang bisa kita lihat pada ronsen pelvis, tentunya dengan pengambilan ronsen pelvis yang ideal ya, 15 derajat internal rotasi. Kalau dia eksternal rotasi agak tidak ideal bagi kita untuk menilai Senten line ya. Nah, garis imajiner yang ditarik dari inferior border ramus pubis superior menuju ke inferior border dari kolum femur ya, kolum femur. Border inferior dari ramus superior pubis ke inferior border dari kolum femur. Nah, itu harus berupa segaris gitu ya. Garis yang melengkung dan menyambung. Apabila dia tidak menyambung, sehari-hari kita bilang dia terputus Senten line-nya. Nah, kalau di buku dibilang disruption ya, disruption dari Senten line. Pada subluksasi saja dia bisa terjadi disruption, apalagi pada dislokasi itu dia pasti terputus Senten line-nya, gitu ya. Seperti yang terlihat pada gambar ini ya, baik itu anterior maupun posterior dislokasi. Nah, apa alasan-alasan kita perlu menambahkan view lain, gitu ya? View lain selain epiview dari pelvis. Apabila femoral neck-nya tidak terlihat dengan jelas, sehingga kita tidak bisa merule out adanya fraktur. Ya, tidak jelas kita ini ada fraktur atau tidak, gitu ya. Tidak bisa kita merule out, memastikan ada fraktur pada kolum femurnya. Kita butuh view lain. Apakah itu lateral view daripada pelvis, atau kita butuh jude view, ya, jude view. Obturator atau obturator oblik atau iliac oblik view ya. Atau apabila rumah sakit kita mempunyai CT scan, kita minta CT scan ya untuk lebih melihat lebih jelas struktur daripada dislokasi dan kemungkinan terjadi fraktur, baik itu di komponen femurnya maupun di komponen acetabulumnya. Jadi dari pemeriksaan radiologis kita harus bisa memastikan dulu apakah dia murni dislokasi posterior saja atau ada fraktur yang menyertainya. Apabila kita tidak pasti, kita minta view lain. Kita tidak punya CT scan, kita mintalah jude view, gitu ya. Apabila kita punya CT scan, kita CT scan. Selain itu CT scan ini wajib kita lakukan, ya. Atau apa ya, ya diusahakanlah gitu, dilakukan.
ketika kita gagal melakukan reduksi, dan kita akan melanjutkan reduksi berikutnya di kamar operasi, karena settingannya berbeda ya. Kalau di luar negeri, itu orang melakukan reduksi, dislokasi panggul itu tidak di kamar operasi. Mereka melakukan reduksi itu di ruangan tindakan di emergency department. Jadi di emergency departmentnya itu ada ruangan tindakan yang bisa melakukan sedasi. Nah, bisa melakukan sedasi. Nah, kalau Dr. Daan Kamri ingat itu di Hasan Sadikin itu ada ruang resusitasi yang sudah mempunyai klasifikasi kamar operasi gitu ya. Ada apanya? Ada mesin biusnya gitu ya. Jadi ada meja operasi, ada lampu operasi ada terdaan ya di ruang resusitasinya itu ya. Jadi di sana bisa melakukan reduksi. Nah, di situ. Jadi di luar negeri ya Dr. Daan dulu memori apa ya Dr. Daan di Hasan Sadikin ya Dr. Daan. Jadi nah sebenarnya kalau di luar negeri orang melakukan reduksi itu tidak di kamar operasi percobaan pertamanya. Mereka melakukan reduksinya di ruangan tindakan di UGD. Tapi ruang tindakannya ya ideal. Ada mesin biusnya, ada meja operasi, ada lampu operasi sehingga bisa melakukan sedasi dalam di sana. Ya. Nah, apabila satu kali percobaan dia gagal, dia akan ditransfer ke kamar operasi untuk bisa dilakukan reduksi dengan anestesi umum. Namun dalam perjalanan ke kamar operasi diusahakan melakukan CT scan untuk menentukan apakah ada fraktur yang menginterposisi sehingga sulit dilakukan reduksinya. Nah, klasifikasi daripada fraktur dislokasi sendi panggul. Kenapa kita memang ortopedi itu kan kaya akan klasifikasi. Apapun jenis fraktur itu banyak sekali klasifikasinya. Dislokasi juga banyak klasifikasinya. Apa tujuan kita mengklasifikasi? Untuk pertama kita menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua kita bisa menentukan prognosa daripada tindakan cedera yang dialami pasien dan tindakan yang kita lakukan gitu ya. Nah, ada dua modern klasifikasi yang paling sering kita gunakan, yaitu komprehensif klasifikasi dan Brandbeck ya, Brandbeck et al. Klasifikasi. Dan dua klasifikasi yang klasik yang biasa juga kita gunakan adalah Thomson dan Epstein dan Stewart-Milford system gitu ya. Nah, itu apapun bisa kita gunakan ya, tergantung bagaimana yang paling cocok dengan bentuk dislokasi dan frakturnya dan mana yang paling familiar kita gunakan. Nah, klasifikasi yang paling sering itu adalah Thomson dan Epstein, lalu Stewart-Milford, ini adalah komprehensif klasifikasi dan Brandbeck klasifikasi ya. Mungkin kita jabarkan satu saja yang paling sering kita gunakan adalah Thomson dan Epstein klasifikasi ya. Ini diciptakan oleh Thomson dan Epstein pada tahun 1951. Ini adalah klasifikasi dislokasi posterior sendi panggul dan apakah disertai dengan fraktur dari acetabulum atau tidak gitu ya. Dan apakah ada femoral head fracture atau tidak. Tipe 1 itu adalah dislokasi posterior sendi panggul tanpa fraktur acetabulum yang minor ya, yang kecil. Kalau tipe 2 itu disertai dengan fragmen acetabulum yang besar dislokasinya. Tipe 3 itu disertai dengan fraktur acetabulum yang komunitif dan disertai dengan major fragment. Dan tipe 4 itu fraktur acetabulum disertai dengan floor dari acetabulum, dan tipe 5 itu disertai dengan femoral head fraktur ya, dislokasi posterior disertai dengan fraktur dari femoral head. Ini adalah sistem Stewart-Milford. Ini adalah klasifikasi dari komprehensif klasifikasi dan ini adalah Brandbeck klasifikasi ya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita luangkan waktu untuk melihat satu-satu klasifikasinya dan mana yang cocok kita gunakan untuk pasien kita. Ini adalah Epstein klasifikasi untuk dislokasi anterior ya, dislokasi anterior.
Baik itu ada tipe 1 dibagi atas tipe 1A, B, dan C, tipe 2 dibagi atas tipe A, B, dan C. Ya. Nah, manajemen ya, manajemen. Kita pahami bersama bahwa dislokasi merupakan emergensi ortopedi ya. Jadi perlu kita segera mereduksi di golden period-nya. Golden period-nya tentunya di bawah 6 jam ya. Ada buku mendeskripsikan 6-12 jam, tapi kita sampai sekarang masih memegang di bawah 6 jam lah kita usahakan. Ya. Apa tujuan utama kita mereduksi secara emergensi? Kita mengurangi kemungkinan terjadi avaskular nekrosis dan mengurangi kemungkinan terjadi degeneratif di kemudian hari. Itu tujuan utamanya ya. Apa benefit ya dari early reduction? Yang pertama, kita bisa merestorasi kembali blood flow ya, blood flow ke neck dan kolum femur. Seperti apa yang kita diskusikan di awal tadi. Lalu menurunkan kemungkinan terjadinya avaskular necrosis. Lalu harus kita lakukan dengan anestesi yang memadai gitu ya, memadai. Di ujian board terakhir yang saya ikuti itu menguji dengan penguji dari Yogyakarta. Beliau kasusnya adalah dislokasi posterior. Beliau selalu mewajibkan apabila kita melakukan reduksi sendi panggul wajib bius umum. Jadi kita sepakati saja center kita untuk dislokasi sendi panggul kita wajib lakukan bius umum. Sehingga anestesi bisa memberikan masa relaksan yang maksimal. Jadi kita mereduksinya tidak perlu perlawanan yang berat, gitu ya, tidak perlu effort yang terlalu berat. Karena apabila kita tidak menggunakan effort yang terlalu berat, tentunya kerusakan hard tissue dan soft tissue lebih lanjut bisa kita tekan, gitu ya, bisa kita tekan. Enak aja kita mereduksinya, jadi kita tidak struggle lah, gitu ya, mereduksi apabila anestesinya cukup dalam dan masa relaksannya maksimal, ya. Dan juga timnya juga harus lengkap ya, baik itu asisten yang menahan di sias dan yang melakukan reduksi. Ya. Kapan kita lakukan non-operatif treatment, jadi close reduksi apabila tidak ada fraktur, ya, apabila tidak ada associated fracture dan kita memungkinkan melakukan congruent reduction. Nah, ini ada beberapa catatan. Apabila terjadi dislokasi posterior dengan fraktur acetabulum, kita harus lihat apabila fragmennya itu besar dan ada fragmennya itu tidak terlalu besar dan memungkinkan kita melakukan reduksi dan cukup stabil apabila kita setelah kita reduksi itu cukup kita lakukan close reduction, tidak perlu open reduksi. Lalu apabila ada fraktur pada head femur, dislokasi posterior head femur, dengan ada kita memungkinkan melakukan congruent reduction pada Pipkin tipe 1 gitu ya, Pipkin tipe 1. Memungkinkan congruent reduction itu mungkin bisa kita lakukan secara konservatif. Pipkin tipe 2 juga masih memungkinkan gitu ya, masih memungkinkan. Fraktur kolum femur itu tidak boleh kita lakukan konservatif, itu harus kita lakukan dengan open reduksi. Karena apabila kita lakukan close reduksi, kita bisa menyebabkan kerusakan lebih berat ya kita di komponen neck femurnya. Ini Pipkin klasifikasi lah ya, Pipkin klasifikasi. Kapan kita boleh melakukan pada Pipkin 1 dan Pipkin 2, itu boleh kita lakukan close reduksi, namun tetap nanti ada kemungkinan kita lakukan open fiksasi di kemudian hari ya, secara elektif ya. Nah ini ya non operatif ya. Apabila hipnya stabil setelah reduksi dan reduksinya kongruen, lalu kita maintain dengan skin traksi dan berikan analgetik yang adekuat. Kita hindari aduksi dan eksternal rotasi, internal rotasi, tidak boleh fleksi dalam lebih dari 60 derajat, biasanya baru kita mulai early mobilisasinya 2 minggu ya. Setelah itu
lalu diikuti dengan weight bearing bertahap. Ya. Dan tentunya butuh X-ray yang serial untuk follow up. Ya. Apakah kita sudah boleh melakukan weight bearing ataupun follow up apakah terjadi vascular necrosis. Nah, ini algoritma ya, algoritma yang mungkin perlu kita pahami bersama untuk dislokasi sendi panggul. Bisa terlihat jelas Dr. Ihsan apanya algoritmanya? Bisa Dok di zoom di HP masing-masing Dok. Oh, kalau pakai HP perlu di zoom lah gitu ya. Kalau di laptop mungkin akan terlihat jelas. Mungkin perlu saya jabarkan sedikit ya. Apabila ada femoral neck fracture ya, apa? Kita ini patokannya apakah ada atau tidak fraktur dari kolum femoralis. Apabila ada femoral neck fracture, itu kita lihat apakah frakturnya itu disertai femoral head atau tidak. Apabila dia ada femoral head fracture, kita lakukan open reduksi, gitu ya. Nah, ini jenis fiksasinya lah gitu. Menunjukkan bahwa sebelah kiri ini apabila ada neck fracture, fraktur kolum femur tidak boleh close reduksi. Kita lakukan open reduksi. Baik itu anterior approach ataupun anterolateral approach ataupun lateral approach, gitu ya. Nah, kita fokus ke bagian kanan. Apabila tidak ada femoral neck fracture, kita lakukan urgent reduction kurang dari 6 jam. Setelah itu kita lakukan AP view dari pelvis lagi. Kita ronsen lagi. Apabila dia tereduksi dengan baik, ya, tereduksi dengan baik, nah, kita lihat apabila dia tereduksi dengan baik, bisa kita lakukan Jude view atau CT scan. Gitu ya, Jude view atau CT scan. Apabila dia tidak tereduksi dengan baik, kita lakukan CT scan urgent. Untuk sudah tidak tereduksi dengan baik, kita lakukan urgent CT scan untuk melihat apakah ada fragmen di intraartikulernya sebelum kita melakukan reduksi berikutnya, gitu ya. Memang di luar negeri dia cuman memberikan kesempatan untuk mereduksi 1-2 kali di pertama, tidak boleh lanjutkan dulu, CT scan dulu pasiennya, lalu baru kita boleh lanjutkan 1 kali reduksi lagi, gitu mereka ya. 1 kali reduksi lagi. Apabila dia tereduksi dengan baik, bisa tereduksi, itu tetap kita harus lakukan pelvic X-ray ataupun CT scan untuk melihat kongruensi. Apakah dia kongruen atau tidak, gitu ya. Apabila dia tidak kongruen, kita lakukan CT scan, kita lihat di pelvic X-ray tidak kongruen, kita lakukan dengan CT scan, menilai apa penyebab dia tidak kongruennya. Apakah kongruennya itu ada fragmen yang mengganjal, atau apabila tidak ada fragmen yang mengganjal, kita lanjutkan dengan MRI biasanya. Lihat MRI apakah ada soft tissue yang mengganjal, gitu ya. Nah, ini beberapa manuver lah yang perlu kita kuasai. Yang paling populer tentunya di kita Alice dan Bigelow ya. Pada awalnya Alice dan Bigelow ini terpisah. Ada teknik Alice saja, ada teknik Bigelow saja. Gitu ya, teknik Bigelow saja. Namun dalam perjalanannya beberapa literatur atau beberapa operator itu menggabungkan teknik Alice dan Bigelow, gitu ya, Alice dan Bigelow. Ini teknik Alice dan Bigelow. Yang A ini adalah teknik Alice dan di B ini adalah teknik Bigelow. Mirip sebenarnya tekniknya, tapi ada beberapa manuver yang berbeda, gitu ya, beberapa manuver yang berbeda. Dari posisi dia berbeda. Kalau Alice ini dia operatornya berada di samping, sedangkan Bigelow dia berada pas di atas dari pasien, gitu ya. Nah, manuvernya sedikit berbeda dalam mereduksi. Atau kita biasanya mengkombinasi Alice dan Bigelow. Ini Stimson method, di mana pasien pada posisi telungkup di pinggir meja, satu asisten menahan di sendi panggulnya sambil mendorong ke arah acetabulum, satu lagi menekan ke bawah sambil menginternal dan eksternal rotasikan, gitu ya. Banyak lagi teknik ya, ada Whistler teknik ini ya, dengan satu operator saja dengan tangannya menyilang ke arah lutut sebelahnya dan menekan tungkainya ke arah inferior, gitu ya. Tangan operator sebagai fulcrumnya, sebagai fulcrum. Ada aja lagi East Baltimore Lift ya. Nah, ini beda lagi, ada 2
operatornya berdua ini ya, juga fulcrumnya tangan dua operator, lalu posisi fleksi di hip joint dan knee joint, lalu asisten menahan di siasnya, lalu ditekan tungkainya ke bawah gitu ya. Ini East Baltimore lift. Ada lagi teknik Captain Morgan ya, Captain Morgan. Ini fulcrumnya adalah tungkai dari operator ya, tungkai dari operator. Ada lagi teknik Howard maneuver ya, Howard maneuver. Dengan melakukan lateral traksi ya, satu operator mentraksi secara inline, satu lagi menarik ke lateral ya. Ini juga hampir sama, lateral traction method, namun pada posisi ekstensi ya, inline tractionnya posisi ekstensi dan lateral traction. Ada lagi piggyback method ya, banyak sekali metodnya. Kita cukup kuasai, saya rasa cukup Alice Bigelow lah, cukup kita kuasai sudah cukup gitu ya. Ini sebagai pengetahuan saja, ada piggyback method. Lalu ada lagi scoff teknik ya, scoff teknik ini pasien lateral decubitus. Ada lagi traction kontra traction teknik juga pada posisi lateral decubitus. Ada lagi teknik flexion adduction teknik ya. Ada lagi teknik foot fulcrum ya. Foot fulcrum tidak lazim lah ini digunakan ya. Ada lagi wedel teknik ya, wedel teknik. Kasihan sekali operatornya ini bekerja keras ya, wedel teknik. Mungkin kalau di kita, di center kita itu sampai sekarang masih baku menggunakan Alice Bigelow teknik ya, Alice Bigelow teknik. Untuk ujian cukup kuasai satu teknik lalu jelaskan dengan rinci bagaimana tekniknya, ya, bagaimana tekniknya. Biasanya apabila waktu masih panjang lalu pesertanya dapat menjawab dengan baik itu sampai biasanya ke bagaimana tekniknya. Itu digambarkanlah dengan baik. Bagaimana posisi pasien posisi supine. Kita coba gambarkan yang ini ya, yang Alice Bigelow ya. Nah, ini Alice Bigelow ya. Kalau ditanyakan bagaimana teknik yang digunakan, nah, misalnya kita gunakan teknik Alice atau teknik Bigelow, lalu gambarkan posisi pasiennya supine gitu ya. Lalu satu asisten berada di bagian bagian kranial menghadap ke kaudal, satu operator berada di bagian kaudal menghadap ke kranial, asisten menekan sias gitu ya, menekan sias, lalu kaki diposisikan pada posisi fleksi 90 derajat pada hip joint dan 90 derajat pada sendi lutut atau knee joint. Lalu dilakukan inline traction ya, operator melakukan inline traction pada femurnya, lalu tungkai diposisikan slowly fleksi ya, difleksikan secara berlahan, internal rotasi dan diaduksikan. Ya, lalu diaduksikan. Setelah terdengar bunyi reduksi, dia terdengar biasanya gitu ya, bunyi klang atau bunyi klik gitu ya, dia tereduksi, biasanya kita bisa rasakan, lalu kita ekstensikan perlahan-lahan, gitu ya, ekstensikan perlahan-lahan. Jadi harus dijelaskan dengan runut dari posisi pasien dan manuver apa yang kita lakukan. Bentar ya. Kalau kita baca di beberapa jurnal banyak lagi ada beberapa teknik lagi selain yang digambarkan di sini. Ini teknik anterior dislokasi ya. Teknik bagaimana kita mereduksi anterior dislokasi. Disebutkan biasa disebut dengan reverse Alice atau reverse Bigelow gitu ya. Kalau dulu waktu saya koskap pernah digambarkan gitu ya. Bagaimana teknik mereduksi anterior dislokasi? Itu tekniknya adalah kita posisikan dia ke posterior dislokasi lebih dahulu, lalu baru kita reduksi dengan Alice Bigelow. Ya, jadi itu waktu itu. Kalau tidak salah ada pembicaraan di antara teman-teman dokter muda di waktu saya koskap dulu gitu ya, pembicaraan di teman-teman dokter muda. Dibilang
Oh, tekniknya itu kita dislokasikan posterior dulu, lalu baru kita reduksi secara alis dan Bigelow. Lalu setelah kita pikir-pikir bagaimana caranya memposisikan dari anterior ke posterior, akan sangat sulit sekali. Ya kan, akan sangat sulit. Tidak mungkin lah gitu ya, tidak mungkin melakukan itu. Banyak sekali soft tissue yang akan rusak apabila kita dorong-dorong dari anterior ke posterior. Mustahil lah gitu ya. Jadi tekniknya adalah kita lakukan reverse alis dan Bigelow ya, reverse alis dan Bigelow. Jadi pada posisi aduksi tersebut, fleksi aduksi, kita lakukan gentle traction ya, lakukan inline traction, lakukan inline traction, lalu satu asisten melakukan lateral traksi sambil dilakukan internal rotasi, gitu ya, internal rotasi. Gini ya tekniknya untuk anterior dislokasi. Satu lakukan traksi, lakukan lateral traksi ya, lateral traksi. Atau dengan piggyback tadi ya, seperti piggyback tadi. Tapi yang paling manusiawi inilah gitu ya, lakukan gentle traksi dan inline traction ya. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita merasa sudah tereduksi ya? Kita biasanya kalau sudah pernah jadi operator mereduksi bisa merasakan ini, waduh, ini sudah tereduksi. Sensasinya itu sangat khas sekali, sangat melegakan sensasinya gitu ya. Dia akan beranjak dari tempat dislokasinya ke acetabulum itu sensasinya pasti akan jelas gitu ya. Lalu kita posisikan ekstensi, kita lihat klinisnya. Apakah sudah sama pajang? Lalu posisi kakinya sudah netral lagi, ya, sudah netral lagi. Nah, kita lihat oh ini kemungkinan besar sudah tereduksi. Lalu kita lakukanlah beberapa manuver untuk menentukan secara apakah sudah tereduksi dan sudah stabil gitu ya. Kalau di buku Brinker edisi terbaru disebut secara traditional teaching, secara klinis kita bisa menentukan dia sudah tereduksi dan sudah stabil. Walaupun di beberapa center itu dikatakan mereka langsung men-CT scan saja untuk menentukan bisa memprediksikan sudah stabil atau tidak, untuk melihat posisinya sudah kongruen atau tidak, lalu sambil mengevaluasi apakah ada fragmen lain yang interposisi di jaringannya. Mohon maaf agak ribut, ada hujannya, mulai hujan di sini. Nah ini kita mengakses stability gitu ya. Ini biasanya untuk melihat apakah ada bisa kita memprediksi apakah apabila dia ada posterior wall yang sangat besar, lebih dari 50% dari posterior wall acetabulum tersebut fraktur, itu kemungkinan dia tidak stabil, ya, itu kemungkinan tidak stabil. Jarang sekali dislokasi sendi panggul yang tidak disertai dengan posterior wall fraktur acetabulumnya itu jarang sekali yang tidak stabil, itu biasanya stabil. Yang akan membuat dia tidak stabil itu apabila ada posterior wall acetabulum yang fraktur, gitu ya. Nah, kita mengakses stability ini bisa kita gunakan siam dengan fluoroskop. Apabila kita tidak ada sebenarnya bisa saja kita tanpa itu. Tapi di center-center yang lengkap biasanya dilakukanlah assessment tersebut dengan menggunakan siam ya, dengan menggunakan siam. Nah, bagaimana tekniknya? Kita mencek posterior stability. Gitu ya, tentunya pada posterior dislokasi sendi panggul. Kita tempatkan kembali setelah kita reduksi, kita tempatkan kembali panggul tersebut pada posisi fleksi 90 derajat ya, 90 derajat. Lalu setelah itu kita lakukan netral abduksi, adduksi netral, jangan terlalu adduksi gitu ya. Sebentar ya, Bang, nanti Bang. Anak saya laki-laki lagi hobi main piano dia, jadi dia itu hobi sekali gitu ya main piano. Sudah diamankan. Nah, jadi bagaimana kita, ini paling sering kita ragu gitu ya menjawabnya. Nah, jadi ini kan pertanyaan rutin ini ya. Bagaimana kita mencek stability setelah kita mereduksi? Pada dislokasi posterior, cara kita menceknya adalah hip diposisikan pada fleksi 90 derajat,
knee-nya juga tentu 90 derajat. Kita pertahankan pada posisi netral tersebut, aduksinya juga netral. Lalu kita lakukan posterior direct force, gitu ya. Kita tekan dia ke posterior. Lalu apabila terjadi dia subluksasi, apalagi dislokasi, itu berarti dia tidak stabil, ya, tidak stabil. Apabila pada dislokasi anterior, bagaimana kita mencek stabilitasnya? Nah, ini ya, kita posisikan hipnya pada posisi fleksi dan adduksi, ya, dan sedikit eksternal rotasi. Lalu kita lakukan gravity dislokasi, kita jatuhkan tungkainya, gitu ya, kita jatuhkan. Apabila dia terjadi dislokasi dengan gravitasi, itu berarti dia unstable pada anterior dislokasi. Gitu ya. Nah, yang paling sering menyebabkan unstable pada dislokasi posterior apabila terjadi fraktur posterior wall acetabulum yang tidak bisa mengcover ya head femurnya, gitu kan? Tidak bisa mengcover head femurnya. Sehingga ketika kita lakukan manuver tadi, dislokasi lagi dia, itu dia tidak stabil. Nah, nanti kita lakukan CT scan, kita nilai berapa besar fragmen frakturnya, lalu baru kita putuskan ini perlu dilakukan ORIF atau tidak, gitu ya. Setelah itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mengakses kongruensinya. Setelah kita lakukan cek stabilitas, kita lakukan mengakses kongruensinya. Apabila kita hanya mempunyai X-ray saja, bisa kita cek dengan X-ray. Apabila kita mempunyai CT scan, itu akan lebih bagus. Atau CT scan itu lanjutan dari X-ray, gitu ya. Nah, kongruensi itu itu kita menilai nanti, kita bandingkan dengan panggul sebelahnya, gambaran radiologisnya, apakah joint space-nya itu simetris kiri dan kanan. Antara acetabulum dengan head femurnya, joint space-nya itu apakah simetris atau tidak, gitu ya. Nah, itu kita menilai kongruensinya. Covering acetabulum terhadap head femurnya, joint space-nya itu apakah simetris atau tidak kiri dan kanan. Nah, di beberapa buku disebutkan pada posterior dislokasi, karena soft tissue-nya itu rusak ketika kita terjadi dislokasi, itu ketika kita meng-X-ray, kita perlu support ya sedikit trochanternya. Perlu kita bantu menekan sedikit ketika kita meng-X-ray. Gitu ya, diingat baik-baik. Jadi perlu kita dampingilah ke tempat radiologi. Kita perlu tekan sedikit ke medial seiring diambil, diekspos X-ray-nya. Karena biasanya pada dislokasi posterior yang soft tissue-nya rusak berat, itu ketika apabila kita reduksi dengan gravitasi, dia akan lateral subluksasi dia. Nanti seolah-olah memberikan gambaran dia tidak kongruen. Gitu ya. Jadi kongruen positif palsu lah gitu, false positif gitu ya. Jadi perlu kita support sedikit ketika melakukan plan X-ray untuk memberikan gambaran yang sebenarnya, gitu ya. Ini kalau dia tidak kongruen, perlu kita cek dengan CT scan atau MRI. Apabila kita CT scan tampak gambaran ternyata ada chip dari tulang yang mengganjal di acetabulumnya, itu kita ternyata dari CT scan kelihatan. Apabila dia tetap tidak kongruen, walaupun kita lihat di CT scan tidak ada bony fragment, berarti dia dari soft tissue yang mengganjal, apakah labrum yang melipat, apakah kapsul yang melipat ke dalam, itu kita perlu MRI untuk menentukan dia ada soft tissue yang interposisi atau tidak. Atau kita kalau hanya punya X-ray, kita gunakan AP view X-ray atau dibantu dengan Jude view gitu ya, apabila ada CT scan dengan CT scan. Nah, ini contohnya ya. CT scan yang perlu yang kita butuhkan setelah kita melakukan reduksi. Apabila ada non-displaced fraktur, tidak terlihat. Apabila congruity-nya tidak tercapai, kita prediksi ini mungkin ada chip dari fraktur, gitu ya. Ada masuk ke intraartikuler, gitu ya. Lalu dengan CT scan kita bisa menentukan berapa besar fragmennya.
Ini contoh-contoh yang tidak kongruen ya. Kita lihat setelah kita reduksi, kenapa space antara acetabulumnya kita bandingkan kiri dan kanan, satu melebar, satu rapat gitu ya, yang bagian yang normal. Ini kemudian ada sesuatu yang mengganjal di antaranya. Apakah itu soft tissue atau ada fragmen tulang. Nah, lalu kita CT scan, lalu oh memang kelihatan ada chip fragmen di antaranya itu. Nah, itu tidak boleh kita biarkan. Kalau kita biarkan, dia bisa menyebabkan osteoartritis, early osteoartritis nantinya, gitu ya. Karena bergesekan fragmen di dalam acetabulumnya. Nanti biasanya mengeluarkannya itu dengan hip artroskopi ya, di artroskopi dikeluarkan fragmennya tersebut. Ini juga yang paling sering ya, ketika kita terjadi dislokasi posterior, terjadi avulsi fraktur di ligamentum teresnya, yang melekat ke fovea centralisnya itu head femur ya. Lalu begitu kita reduksi, frakturnya itu tidak tereduksi dengan baik, interposisi dia. Kita lihat dia di X-ray-nya itu melebar ya di bagian medialnya. Di CT scan kelihatan ada fragmen frakturnya. Ini juga bisa menyebabkan osteoartritis, early osteoartritis ya. Ini macam-macam inkongruen lah gitu ya. Yang sebelah kiri itu dia paling kongruen, lalu dia ada kongruen di bagian medialnya, biasa interposisi dari fragmen fraktur, atau dia kongruen di keseluruhan daripada join lainnya dibandingkan dari bagian dari bagian yang normal. Bisa ini terjadi karena memang ada interposisi, bisa juga terjadi karena yang tadi dia lateral sublokasi karena kerusakan dari soft tissue-nya. Ini perlu kita dorong sedikit ketika kita melakukan X-ray. Atau dia kongruen di bagian superiornya gitu ya, karena interposisi labrum biasanya atau interposisi dari tulang ya. Ini perlu diingat baik-baik menilai kongruensi ya, kongruensi. Selain kita cek stabilitas, kita harus cek kongruensi. Ini MRI ya, contoh MRI. Labrumnya sobek melipat ke dalam. Jadi dia akan mengganjal ya, ada interposisi jaringan. Ini harus kita reduksi, baik itu dengan open ataupun dengan artroskopi. Nah, apabila terjadi hip yang tidak bisa tereduksi, ya, hip yang tidak tereduksi. Ini settingnya adalah settingan ketika di rumah sakit itu mereduksi di ruang tindakan di emergency department ya. Apabila tidak tereduksi, sudah kita coba 1-2 kali, kita harus naik ke kamar operasi untuk mendapatkan anestesi umum yang relaksasi yang lebih maksimal. Dalam perjalanan ke kamar operasi, kita harus lakukan CT scan untuk menilai jangan-jangan tereduksinya ada fragmen fraktur yang mengganjal. Di kamar operasi dengan anestesi yang cukup dalam, masa relaksan yang maksimal, hanya dibolehkan 1 kali saja percobaan lagi. Jadi totalnya 3 kali lah maksimal gitu ya, 3 kali maksimal. Kalau kita kan langsung di kamar operasi dengan anestesi umum dan masa relaksan yang maksimal gitu ya. Ya kita boleh coba 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu jangan coba lagi. Karena dengan kita mencoba berkali-kali, kita akan lebih merusak struktur yang ada di sana, baik itu soft tissue-nya maupun hard tissue-nya. Gitu ya. Tentunya setelah itu kita harus siap-siap melakukan open reduksi, ya, open reduksi. Apa saja yang menyebabkan dia tidak tereduksi? Itu bisa terjadi di baik itu di anterior maupun di posterior, gitu ya, anterior maupun di posterior. Tentunya pada dislokasi anterior dan posterior. Baik itu, yang pertama di anterior bisa terjadi buttonhole, ya, buttonhole fenomen pada kapsulnya, di mana headnya menembus kayak apa, kancing baju gitu ya, buttonhole kancing baju ini maksudnya, ya, buttonhole kancing baju. Ini kan kalau sudah kancing bajunya sudah masuk ke lubangnya kan tidak bisa kita tarik lagi, gitu ya. Kapsulnya robeknya kecil, headnya masuk ke dalam seperti kancing baju ini, tidak bisa lagi kita tarik, ya kan, nyangkut dia, nyangkut. Itu disebut buttonhole, lubang, ini button, ini hole-nya, buttonhole, gitu ya, buttonhole, gitu ya. Nah, atau dia entrapment di rectus femoris, atau ada labrum yang melipat, atau ada psoas tendon yang melipat.
Kalau di piriformis juga bisa terjadi buttonhole, ya. Atau dia entrapment di piriformis, gluteus maximus, di kapsul, ligamentum teres, posterior wall yang mengganjal, ada bony fragment yang mengganjal, iliofemoral atau labrum, gitu ya. Jadi pokoknya ada bagian-bagian baik itu hard tissue ataupun soft tissue yang menghalangi reduksi kita. Ini Pipkin ya, salah saya slide-nya penempatannya. Nah, sedikit lagi yang mudah-mudahan cukup, ini 1/4 jam. Terlalu banyak saya bikin slide-nya ya. Terlalu bersemangat ya. Post reduction apa yang kita lakukan? Jadi sebenarnya ada beberapa dua mazhab dalam posterior dislokasi. Ada mazhab yang seperti kita itu menganut harus skin traksi dulu 2 minggu. Skin traksi dulu 2 minggu, biarkan soft tissue healing, baru weight bearing bertahap. Ada lagi mazhab yang melakukan early weight bearing, gitu ya. Early weight bearing sepanjang tidak ada fraktur di acetabulumnya. Apabila dia pure dislokasi, dia boleh weight bearing early, namun dengan posisi-posisi yang sudah kita terangkan jangan dilakukan, gitu ya. Karena di beberapa penelitian early weight bearing tidak mendevelop AVN lebih berat, katanya, gitu ya. AVN lebih berat. Namun tentunya dengan nasihat ada posisi yang tidak boleh dilakukan. Fleksi, adduksi, internal rotasi, karena bisa memicu dislokasi lagi, gitu ya. Namun di center kita masih menganut bed rest dengan traksi 2 minggu untuk memprovide soft tissue healing. Setelah itu baru weight bearing bertahap, ya. Saya lihat di beberapa kali ujian board juga masih menganut itu di beberapa center di Indonesia. Saya rasa di Indonesia kita masih seragam ya menganut itu. Ini untuk open reduksi ya approach-nya. Apabila dislokasi anterior kita lakukan anterior approach dengan ilioinguinal. Dengan posterior approach biasanya kita lakukan Coker-Langenbeck approach ya. Bisa kita lakukan reduksi dan sekaligus kita lakukan ORIF apabila ada fragmen acetabulum yang perlu kita fiksasi. Ini terakhir ini ya, komplikasi dari hip dislokasi. Komplikasi pertama adalah avaskular nekrosis. Angkanya 1-40%, cukup besar ini ya, 1-40%. Beberapa penulis itu menggambarkan adanya komplikasi yang sangat tinggi dari posterior dislokasi yang menyebabkan avaskular nekrosis, gitu ya. Jadi yang paling sering itu adalah avaskular posterior dislokasi yang menyebabkan avaskular nekrosis. Makanya penting sekali bagi kita mereduksi di golden period, ya 6 jam. Nah ini ya most important prognostik, gitu ya, untuk posterior dislokasi adalah kecepatan kita mereduksi. Dikatakan bahwa harus di bawah 6 jam. Di bawah 6 jam itu 88% excellent result biasanya. Masih ada 12% terjadinya AVN. Di atas 6 jam sangat sedikit, 42% saja excellent result-nya. Ya. Second most important adalah kongruensi ya, kongruensi untuk terjadinya avaskular nekrosis dan kerusakan cartilage ya. Yang kedua adalah post-traumatic osteoarthritis. Nah, ini berkaitan dengan keterlambatan kita dalam reduksi, karena kita ketahui bahwa nutrisi dari cartilage itu adalah dari cairan synovium. Apabila dia terlalu lama berada di luar daripada acetabulum, itu akan terjadi kerusakan dari cartilage-nya, karena tidak mendapatkan nutrisi. Selain itu juga karena vaskularisinya, avaskular nekrosisnya. Dan ketiga adalah karena ada bony fragment yang mengganjal di antara acetabulum dengan head femur. Itu akan menyebabkan post-traumatic osteoarthritis ya. Komplikasi yang ketiga adalah nervus ischiadicus, hampir 20% terjadinya. Apabila itu terjadi, itu kita perlu melakukan elektromiografi ya untuk menentukan apakah benar, apa berat terjadinya
neuropraksi atau tingkatan kerusakan saraf pada nervus ischiadicus. Biasanya 40% itu akan dengan reduksi 40% akan segera dia akan hilang gejalanya. 20-25-35% itu akan terjadi partial resolusi. Dan butuh waktulah gitu ya. Seperti kita ketahui apabila terjadi neuropraksi butuh 3 bulan biasanya terjadi perbaikan dari nervus ischiadicus tersebut. Nah, apabila memang ada drop foot, kita harus pasang brace ya untuk mempertahankan pada posisi plantigrade. Ya. Komplikasi berikutnya adalah recurrent dislokasi. Ini berkaitan dengan apabila terjadi fraktur posterior acetabulum yang sebenarnya membutuhkan tindakan fiksasi, namun tidak kita fiksasi. Itu akan menyebabkan instabilitas pada hip joint. Berikutnya adalah heterotrophic ossifikasi. Ini biasanya apabila terjadi adanya hematom yang sangat luas, kita coba reduksi beberapa kali, terjadi hematom yang sangat luas, dan juga terjadi adanya minor fraktur lah gitu ya, mungkin di acetabulum ataupun di proximal femurnya. Nah, hal ini akan bisa menyebabkan heterotrophic ossifikasi, terjadi ossifikasi di otot dan jaringan sekitar sendi panggul. Kita sebut dengan myositis ossificans ya. Ini obatnya adalah indomethacin ataupun dengan ya. Selain itu, komplikasi yang cukup sering adalah persistent pain. Baik itu disebabkan adanya kerusakan di komponen tulangnya, ataupun adanya jaringan fibrotik di sekitar sendi panggulnya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya persistent pain. Cara mencegahnya adalah yang pertama, kita mereduksi dengan baik secara kongruen, lalu kita istirahatkan selama 2 minggu supaya terjadi soft tissue healing. Yang ketiga yang paling penting adalah kita berikan analgetik yang adekuat. Jangan sampai pasien mencapai threshold dari nyerinya. Karena apabila dia mencapai peak dari nyerinya itu dan tidak kita berikan dia analgetik yang adekuat untuk menurunkan peaknya dengan cepat, akan terbentuk reseptor nyeri kronik di sekitar sendi panggulnya, akan terjadilah nyeri kronik yang persisten, gitu ya di sana. Jadi analgetik adekuat sangat penting sekali. Nah, ini kelemahan kita di M. Jamil ya, karena kita memang sangat lemah dalam analgesia pasca operasi. Komplikasi yang juga sering adalah tromboembolis ya, tromboembolism ya. Ini cukup sering terjadi, kita harus hati-hati terjadinya emboli pasca kita mereduksi. Kadang-kadang pada orang tua yang sangat tua kita perlu memberikan heparin pasca operasi untuk mencegah terjadinya tromboemboli. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya dan merangsang membaca lebih lanjut mengenai dislokasi sendi panggul. Tetap kita harus selalu bekerja dengan hati dan hati-hati ya. Bekerja dengan hati dan hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rizky Rahmadian atas materinya yang sangat dikumpas tuntas ya dok ya, mengenai diagnostik dan penata laksanaan dislokasi sendi panggul ini. Mungkin kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang pertama mungkin kepada rekan-rekan residen bedah. Dipersilakan untuk penanya yang pertama. Assalamualaikum dok, izin dok. Ya, silakan Dr. Pepi. Terima kasih dok atas pemaparan materinya. Yang ingin saya tanyakan, dari awal kita sudah diberitahu bahwa mekanisme cedera paling sering dari hip dislokasi adalah dashboard injury dok. Saya sedikit tertarik bagaimana kalau kejadiannya pada anak-anak dok. Saya coba cari tadi ternyata di negara lain ada kejadian pada anak-anak walaupun kasusnya jarang itu karena terjatuh dari ketinggian. Nah, apakah ini manajemennya sama dok, baik secara close ataupun open untuk hip dislokasi pada anak-anak? Terima kasih dok. Boleh langsung Dr. Ihsan?
Ya, silakan dok. Baik, ya. Memang pada anak-anak ataupun dewasa, mekanisme traumanya sebenarnya hampir sama saja. Apakah terjadi benturan di sendi lutut, ya, pada posisi fleksi dan aduksi, atau pada posisi jatuh dari ketinggian, ya, seperti jatuh dari bisa juga seperti dashboard injury. Dashboard injury itu sebenarnya tidak harus terjadi di mobil saja, gitu ya, di mobil saja, karena memang kebetulan paling enak mengilustrasikannya ketika lagi menyetir lalu terbentur, dan juga sering itu terjadi, disebut dashboard injury. Tapi segala injury yang menyebabkan benturan pada sendi lutut, yang posisi kakinya pada posisi hipnya dan knee-nya pada posisi fleksi dan aduksi, itu juga kita kategorikan dashboard injury. Nah, apabila pada jatuh dari ketinggian, nah itu pada posisi, baik itu pada posisi dia posisi fleksi terbentur sendi lutut pada waktu jatuhnya, ataupun pada posisi ekstensi, itu bisa menyebabkan dislokasi, ya, seperti yang kita deskripsikan tadi. Apabila dia pada posisi yang lebih fleksi dan aduksi dan terbentur pada sendi lututnya, itu akan menyebabkan dislokasi murni. Apabila dia terjadi pada posisi sedikit fleksinya tidak terlalu fleksi, sedikit ekstensi, dan terjadi benturan yang cukup kuat, mungkin ini pada jatuh dari ketinggian ini yang paling sering, pada posisi ekstensi yang sangat kuat, dan tergantung sekarang mana yang kalah. Apabila yang kalah adalah acetabulumnya, akan terjadi fraktur dislokasi acetabulum. Apabila yang kalah adalah neck femurnya, akan terjadi fraktur kolum femur. Itu kan pemahaman mengenai transfer energi waktu terjadinya trauma, gitu ya. Apabila ada benturan pada posisi berdiri, terjadi jatuh dari ketinggian, jatuh pada posisi berdiri atau ekstensi, terbentur, kakinya menyentuh lantai. Apabila kalkaneusnya yang kalah, terjadi fraktur kalkaneus. Apabila tulangnya, tibia atau femurnya yang kalah, terjadi fraktur dislokasi di sana. Apabila sendi panggulnya ternyata yang kalah, bisa terjadi fraktur kolum femur atau dislokasi sendi panggul. Namun di atasnya lagi, apabila vertebranya yang kalah, bisa terjadi fraktur pada vertebra, gitu ya. Itu tergantung nanti di mana kualitas hard tissue-nya yang lebih kuat dan di mana transfer energinya yang lebih diterima lebih banyak, gitu ya. Jadi bisa saja terjadi DTRPP, dan cara reduksinya sama saja, baik itu anak-anak dan dewasa. Gitu, Dr. Iksan. Ya, baik. Mungkin cukup ya, Dr. Pepi. Kita kasih kesempatan untuk penanya yang berikutnya. Bertanya, silakan. Ya, silakan. Bertanya. Jika pada kasus Aulia, Dok, izin bertanya, pada kasus dinas IGD, Dok, kita jumpai pasien dengan posisi less fleksi, internal rotasi, dan abduksi. Kita curiga ini, kita ronsen ada fraktur neck femurnya juga, Dok, dengan dislokasi. Kalau dari algoritma tadi kita lihat kita tidak bisa melakukan close reduction, ya, Dok, close reposition. Berarti dari IGD kita apa yang bisa kita lakukan dulu, Dok, untuk mencegah dislokasi lebih lanjut, dan yang kita takutkan kalau kita lakukan close reduction pada dengan fraktur kolum itu, apakah kita takutnya pecahan tulang itu mencederai arteri yang kinking tadi, Dok? Itu yang kita takutkan, Dok. Ya. Mohon, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Aulia. Langsung ya, Dr. Iksan, ya. Ya, silakan, Dok. Ya, pada dislokasi posterior sendi panggul disertai fraktur kolum femur, itu gambaran klinisnya tidak akan sekas apabila terjadi dislokasi saja. Biasanya dia fleksinya tidak akan terlalu berat, internal rotasinya juga tidak akan terlalu berat, mungkin cenderung netral posisi. Nah, apabila kita bisa dengan plan X-ray kita bisa memastikan itu memang dislokasi posterior dan fraktur kolum femur, kita tidak perlu ngambil view lain.
apabila kita ragu, kita perlu view lain atau kita perlu CT scan. Ya. Harusnya kalau kita di tipe A, kita langsung CT scan harusnya. Kalau tipe C yang tidak ada CT scan, kita bisa minta Jude view. Ya, Jude view. Nah, apabila itu memang ada fraktur kolum femur, tidak boleh kita melakukan close reduksi. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita ketahui ini berkaitan memang pertama vaskularisasi, yang kedua posisi fraktur, gitu ya. Kadang-kadang pada mekanisme yang tidak begitu mencederai kolum femurnya, frakturnya tidak begitu bergeser. Jadi kita berharap dengan kita tidak mereduksi itu tidak memperberat peranjakan dari frakturnya itu sendiri. Karena kita ketahui fraktur kolum femur tanpa dislokasi saja itu bisa menyebabkan kerusakan vaskularisasi untuk kolum femurnya, untuk kolum dan head femurnya. Apabila terjadi dislokasi, berarti faktor risiko terjadinya avaskular nekrosis pada pasien ini ada dua. Dislokasinya itu sendiri, fraktur kolum femurnya, gitu ya. Jadi jangan sampai manuver kita itu memperberat terjadinya kerusakan vaskularisasi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita diagnostik segera dengan baik apakah memang ada fraktur kolum femur, lalu kita lakukan traksi saja dengan skin traksi, gitu ya, lakukan skin traksi. Di beberapa literatur dia melakukan dengan skeletal traksi. Karena dengan beban yang 4 kilo kadang-kadang masih bisa menyebabkan pergeseran, gitu ya. Dia perlu beban lebih besar. Pasang perkin traksi atau di traksi di distal femur, lalu kita pertahankan atau kita lakukan elektif. Atau sebenarnya kalau murni faktor kolum femur dengan dislokasi posterior, kita bisa immediate open reduksi, ya, immediate open reduksi. Baik, Dok. Idealnya seperti itu. Dengan immediate open reduksi, kita bisa mempreservasi vaskularisasi untuk head femurnya. Dan untuk fraktur acetabulum, nah memang immediate open reduksinya kita perlu persiapan dengan matang, gitu ya, karena nanti perdarahannya akan cukup besar, gitu ya, di sana. Begitu, Dr. Aulia. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih kepada Dr. Aulia atas pertanyaan dan keterangan dari Dr. Rizky. Berhubung waktu kita sudah jam 7:32, mungkin kita kasih kesempatan terakhir ya, Dok ya. Ya. Ya, untuk penanya terakhir sebelum kita akhiri acara ini, mungkin satu kesempatan lagi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Mary, silakan. Dr. Mary, silakan. Tadi kan dikatakan untuk golden period melakukan cost reduction itu kurang dari 6 jam kalau diusahakan. Bagaimana penanganannya jika pasien datang dengan kejadian waktu udah lebih dari 24 jam, Dok? Apakah tetap langsung kita cost reduction atau bagaimana, Dok? Ya. Terima kasih, Dr. Mary. Langsung ya, Dr. Ihsan ya. Ya, silakan Dr. Rizky. Ya, apabila dia sudah lebih dari 6 jam, mungkin saya terus terang saya belum pernah membaca berapa patokan kita bisa melakukan close reduksi, gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain pernah membaca, gitu ya. Jadi kalau masih 24 jam, kita masih usahakan close reduksi, Dr. Mary. Biasanya masih berhasil itu. Saya pernah mencoba 1 minggu, 6 hari, itu kita coba close reduksi, masih berhasil. Memang kita minta anestesi umum dengan masa relaksan yang sangat bagus, gitu ya, sangat adekuat. Itu 1 minggu itu kadang-kadang masih bisa, ya, masih bisa. Tapi percobaannya jangan sampai berkali-kali. Kita coba 1-2 kali saja dengan anestesi yang adekuat, dengan posisi dan asistensi yang bagus. Kita coba 1-2 kali, gagal, jangan coba lagi. Kita harus open reduksi. Tapi kalau rasanya 1 kali atau 2 kali 24 jam, chance untuk close reduksi masih bisa. Tapi kalau sudah lewat 2 minggu, itu kemungkinan besar tidak akan berhasil kita. Karena fibrosis sudah terbentuk, gitu ya, tidak akan berhasil kita. Jadi biasanya kalau sudah lewat 2 minggu, kita persiapkan untuk open reduksi. Walaupun kadang-kadang , intraoperatif apabila sudah teranestesi, kita
coba 1 kali close reduksi gitu ya. Kita coba 1 kali close reduksi. Kalau tidak berhasil langsung kita open reduksi biasanya. Gitu Dr. Mary. Kalau saya 1 minggu masih saya coba close reduksi 1 kali, persiapan open reduksi. Tapi tetap kita inform consent dengan 2 persiapan gitu ya ke pasien. Kita coba close, kalau gagal kita akan langsung open reduksi secara elektif. Gitu Dr. Mary. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih. Mungkin cukup ya Dr. Ihsan ya, kita persiapan raker ya. Iya dok, kita persiapan untuk raker aja. Ya. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadirat Allah, di mana pada pagi Sabtu ini kita telah diberikan banyak waktu dan kesempatan serta pencerahan mengenai diagnostik dan penata laksanaan dislokasi sendi panggul yang telah diberikan oleh pemateri kita Dr. Rizky Rahmadian. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan oleh Dr. John atau Dr. Daan, Dr. Ihsan? Mungkin kita yang telah hadir juga di sini ada Dr. Daan Kambi, Dr. John, Dr. Hermansyah tadi juga hadir, Dr. Kiki, Dr. Ahmad Taufik. Sambil persiapan raker Dr. Rizky, saya kira kuliahnya mantap sekali karena masih subuh nih, saya kira ini bisa dilanjutkan terus. Dan dislokasi posterior ini saya masih ingat ya, zaman residen dulu, ini makalah pertama ini untuk tiket acara IKB, PIT IKB di Ancol di Horizon, Hotel Horizon ya. Jadi dislokasi posterior selama 10 tahun waktu itu di RSUP Dr. Jamil. Sekarang ini kasusnya sangat banyak dan semuanya tadi sudah panjang lebar diterangkan oleh Dr. Rizky. Saya kira ini menambah wawasan kita, apalagi ini untuk residen PPDS. Ini kasusnya banyak sekali. Kadang-kadang memang kita ketemu juga di daerah yang seperti ini. Jadi minimal tata laksana emergensi yang tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Dr. Rizky, pencerahannya, ilmunya sangat mantap dan cara penyajian juga enak ya Dr. Ihsan ya, jelas. Sambil tadi kita juga mendengar kukunya ayam gitu ya, rasa-rasa di kampung enak benar dengannya. Itu ayam kuku balengge Dr. Daan. Ayam, ya. Oke, terima kasih Dr. Rizky. Kalau Harley-nya enggak punya saya Dr. Daan. Kalau Harley punya tetangga sebelah. Kalau bunyi Harley tadi itu tetangga sebelah itu. Nah, yang sebelah ya. Harley. Stay Arile mah. Harley. Stay Arile Harley lu kebutuhan dulu ya. Baru bisa mendengar bunyi aja dari tetangga sebelah. Oke, Rizky, makasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Daan atas sambutannya ya dok. Mengingat waktu, mungkin sudah 7:38, kita akan persiapan juga untuk rakerdik. Saya dari moderator, mohon maaf atas apakah ada banyak kesalahan maupun dalam penyampaian untuk dalam membawa acara ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.